NIM 23040131 bersama rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Agil Wardana dengan NIM 23040136. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer dan jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Sains Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Jenny Fadilah Nawawi dengan NIM 230401 359. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 dengan matkul Sains Data dan dosen pengampunya yaitu Pak Rahman Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan jurusan Teknik Informatika. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Sauri dengan NIM 230401 358. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Teknik Informatika. Saya berasal dari kelompok 3 mata kuliah Sains Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Revalino dengan NIM 230401 357. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Saya kelompok 3 dari mata kuliah Sains Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proses-proses pada dataset kami. Yang pertama yaitu mencari data tidak seimbang. Pada Python ini dirancang untuk mengidentifikasikan dan memvisualisasikan ketidakseimbangan atau imbalance pada data kategorikal dalam sebuah data frame. Pertama, kode mengidentifikasi semua kolom dengan tipe data objek. Di sini kami akan kolom menjelaskan proses kemudian untuk setiap kolom kategorikal. Yang pertama yaitu mencari data Ia tak menghitung seimbang. frekuensi kemunculan setiap nilai unik, termasuk nilai yang hilang, untuk menentukan frekuensi kategori mayoritas terbanyak dan minoritas tersedikit. Jika rasio antara frekuensi mayoritas dan minoritas melebihi ambang batas yang ditentukan, dalam kasus ini 2.0, kolom tersebut dicatat sebagai tidak seimbang beserta nilai rasionya. Setelah identifikasi, kode ini menampilkan hasil kesimpulan secara tekstual, mencetak daftar kolom yang terindikasi tidak seimbang beserta rasionya. Selain itu, untuk visualisasi yang lebih baik, kode ini menghasilkan diagram batang bar plot menggunakan library Seaborn. Pada diagram tersebut, sumbu X menunjukkan nama-nama kolom kategorikal yang tidak seimbang, dan sumbu Y menunjukkan rasio ketidakseimbangan pada teridentifikasi, membantu pengguna untuk dengan cepat melihat tingkat ketidakseimbangan di setiap kolom. Yang kedua yaitu outlier. Kode Python ini mengimplementasikan metode interquartile
rank atau IQR dengan mendeteksi dan menghapus outlier pada kolom-kolom numerik yang telah ditentukan. Pertama, ia mendefinisikan sebuah fungsi hapus underscore outlier underscore IQR underscore dengan info yang menghitung kuartil pertama atau Q1, kuartil ketiga, dan IQR Q1 dikurang Q3. Batas bawah dan batas atas untuk outlier kemudian dihitung sebagai kuartil pertama dikurang 1,5 dikali IQR dan kuartil ketiga ditambah 1,5 dikali IQR. Fungsi ini mengembalikan data frame yang telah dibersihkan dari outlier, nilai di luar batas tersebut, dan jumlah outlier yang dihapus. Selanjutnya, kode ini mengiterasi melalui daftar kolom numerik yang ditargetkan. Untuk setiap kolom, fungsi menghapus outlier dipanggil, data frame diperbarui dengan data yang sudah bersih, dan jumlah outlier yang dihapus untuk kolom tersebut disimpan dalam sebuah dictionary bernama jumlah underscore outlier underscore per underscore kolom. Terakhir, kode mencetak ringkasan jumlah outlier yang dihapus untuk setiap kolom, serta menampilkan baris batas atau head, dan dimensi atau shape dan dari data frame setelah proses penghapusan outlier selesai, memberikan gambaran tentang dampak pembersihan data. Yang ketiga yaitu data tak seimbang atau konsisten. Data tak konsisten. Kode Python ini berfungsi untuk mendeteksi potensi data tidak konsisten dalam sebuah data frame dengan membagi proses pemeriksaan untuk kolom kategorikal dan numerik. Pada bagian kolom kategorikal yang diidentifikasikan dengan tipe data atau objek, kode ini mencetak jumlah nilai unik atau non-unique dan 20 nilai unik pertama unik dibagi 20 untuk setiap kolom. Informasi ini krusial untuk mengidentifikasi inkonsistensi seperti kesalahan pengetikan typo, variasi penulisan yang tidak standar, misalnya ya, face ya, atau entry data yang tidak valid, yang semuanya dapat menandakan adanya masalah kualitas data. Selanjutnya, untuk kolom numerik, identifikasi dengan tipe data number, kode menampilkan statistik deskriptif lengkap melalui metode describe yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar, dan deviasi, dan kuartil. Meskipun secara tidak otomatis menandai konsistensi, statistik ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna. Dengan meninjau nilai minimum dan maksimum, pengguna dapat secara manual mengidentifikasi outlier atau nilai yang berada di luar jangkauan yang wajar. Berdasarkan pemahaman mereka tentang domain data sehingga membantu mendeteksi data yang tidak konsisten pada kolom-kolom numerik. Yang keempat yaitu mencari nilai yang aneh. Kode Python ini secara komprehensif melakukan pencarian nilai aneh atau tidak sesuai format dalam sebuah data frame, memisahkan pemeriksaan untuk kolom kategorikal dan numerik. Untuk kolom kategorikal yang diidentifikasikan berdasarkan tipe data atau objek. Kode ini mencetak jumlah nilai unik dan hingga 50 nilai unik pertama untuk setiap kolom. Informasi ini sangat berguna untuk mendeteksi typo,
variasi penulisan yang standar, misalnya pria dan pria, atau penggunaan spasi yang tidak konsisten, serta entry yang tidak valid atau aneh yang tidak sesuai dengan format atau ekspresi domain, membantu dalam identifikasi data yang tak bersih. Sementara itu, untuk kolom numerik yang diidentifikasi dengan tipe data number, kode ini menampilkan statistik deskriptif lengkap melalui metode describe yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan kuartil. Meskipun secara otomatis menandai nilai aneh, statistik ini berfungsi sebagai panduan krusial. Dengan meninjau nilai minimum dan maksimum, pengguna dapat secara manual mengidentifikasi outlier atau nilai yang berada di luar rentang yang wajar atau masuk akal berdasarkan pemahaman mereka tentang domain data, misalnya usia negatif atau nilai harga yang tidak masuk akal, sehingga membantu mendeteksi nilai-nilai aneh atau tidak sesuai format pada kolom-kolom numerik. Yang kelima yaitu korelasi fitur. Kode Python ini berfokus pada analisis korelasi antar fitur numerik dalam sebuah data frame. Pertama, ia akan mengidentifikasi semua kolom dengan tipe data numerik atau number. Selanjutnya, kode ini menghitung matriks korelasi antar semua pasangan fitur numerik menggunakan metode titik-char. Matriks ini mempresentasikan seberapa kuat hubungan linear antara dua fitur. Nilai mendekati 1 menunjukkan korelasi positif kuat, min 1 menunjukkan korelasi negatif kuat, dan 0 menunjukkan tidak ada korelasi linier. Setelah dihitung, matriks korelasi ini divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn CNS.heatmap. Heatmap ini menampilkan matriks korelasi secara grafis dengan warna yang berbeda mewakili tingkat korelasi serta nilai korelasi yang ditampilkan langsung di setiap sel, memudahkan identifikasi hubungan antar fitur secara visual. Selain visualisasi, kode ini juga secara eksplisit mencari dan melaporkan pasangan fitur dengan korelasi absolut tinggi yang melebihi ambang batas tertentu, dalam contoh ini 0,8. Prosesnya melibatkan pembuatan matriks segitiga atas tanpa duplikasi dan korelasi diri dari matriks korelasi. Kemudian mengiterasi setiap pasangan di dalamnya. Jika nilai korelasi absolut antara dua fitur melebihi threshold high correlation, pasangan fitur tersebut dicatat dan kemudian dicetak. Bagian ini sangat berguna untuk mengidentifikasi multikoliniaritas, yaitu ketika beberapa fitur sangat berkorelasi satu sama lain, yang bisa menjadi masalah dalam beberapa model machine learning dan mungkin memerlukan penanganan khusus seperti penghapusan salah satu fitur. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.